Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Waqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, beserta anak-anak kami yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Idza qulta alhamdulillahi rabbil alamin faqad syakarta fazadaka. Kalau engkau mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, maka engkau telah bersyukur kepada Allah dan Allah akan menambah untukmu. Ketika Sayyidina Umar bertanya kepada para sahabat, aku mengetahui apa makna kalimat la ilaha illallah dan kalimat subhanallah, tapi aku tidak mengetahui apa makna kalimat alhamdulillah. Lalu kemudian dijawablah oleh Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, kalimatun ahabbahallah. Kalimat alhamdulillah adalah kalimat yang paling Allah senangi. Maka mustahil Allah akan murka kepada orang yang orang itu mengucapkan kalimat dan kalimat itu Allah Subhanahu wa taala sangat menyenanginya. Sehingga Allah sebutkan, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kalian jika kalian orang-orang yang bersyukur, jika kalian orang-orang yang beriman. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah kumpulkan kita dengan beliau di dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku tanda dia mencintai aku, dan orang yang mencintai aku kelak bersama denganku di dalam surga. Dan di antara sunnah Rasulullah yang kita lakukan pada malam hari ini adalah duduk sambil menunggu datangnya waktu sholat berikutnya, yang Rasulullah sebut dengan kalimat intizarus sholah ba'das sholah. Di antara amal yang akan menghapus dosa, meninggikan derajat, menunggu datangnya waktu sholat setelah melaksanakan sholat. Bukan hanya sekedar duduk, kalau dia tidak keluar dari tempat di mana dia tadi melaksanakan sholat sampai kemudian tiba waktu sholat berikutnya, adalah orang-orang yang didoakan oleh para malaikat, Allahumma ghfirlahu warhamhu, ya Allah ampuni dosanya, curahkan rahmat untuknya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena esok 17 Agustus kita hadiahkan Fatihah untuk para pejuang kita. Wa ala niyatinas salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya akan membacakan babu kaifal jawas 'alas sirat. Bagaimana caranya orang bisa selamat saat meniti siratal mustaqim. Yang pertama dikutip oleh Imam Qurtubi, ruya an ba'di ahli ilmi, diriwayatkan oleh sebagian ahli ilmu, annahu qala, sesungguhnya ia berkata, la yajuza ahadun as-sirata hatta yus'alu fi sab'i qanatir. Seseorang tidak akan mampu melewati titian siratal mustaqim sebelum Allah tanyakan kepada yang bersangkutan 7 pokok, 7 hal. Apa 7 hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan tanyakan kepada orang yang akan melewati titian siratal mustaqim? Yang pertama, fa'ammal qintarah al-ula fayas'alu anil imani billah.
Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan tanya adalah tentang imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud iman kepada Allah itu adalah syahadatu alla ilaha illallah, adalah kesaksiannya tak ada Tuhan selain Allah. Makanya orang yang selamat meniti siratal mustaqim tentu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul ketika didatangi oleh Sufyan bin Abdullah As-Saqafi lalu kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, berikan nasihatmu kepadaku tentang Islam yang dengan jawabanmu itu aku tak akan pernah bertanya kepada orang selain engkau." Lalu apa nasihat Rasulullah? Kata Rasulullah, "Qul amantu billah." Katakanlah olehmu wahai Sufyan bahwa aku beriman kepada Allah. Kalau beriman kepada Allah berarti dia memberikan kesaksian tak ada Tuhan selain Allah. Maka orang yang beriman satu di antara orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan selamat saat meniti siratal mustaqim. Fa in jaa biha mukhlisan. Kalau seandainya saat dia mendatangi titian siratal mustaqim, dia bawa imannya dahulu ketika di dunia ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian jaza, dia akan menjadi orang yang Allah selamatkan melewati titian siratal mustaqim. Lalu bagaimana bentuk ikhlasnya iman? Karena iman itu letaknya di dalam hati. Dijelaskan wal ikhlasu qaulun wa amalun, bahwa ikhlas itu setelah memberikan pernyataan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, lalu kemudian disertai dengan amal, disertai dengan perbuatan, disertai dengan kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Maka kalau hanya sekedar kata-kata tanpa perbuatan, maka kata-kata itu tidak bermakna. Maka supaya kata itu bermakna, lalu kemudian berlanjut kepada perbuatan. Sama dengan ilmu, kalau kemudian kita tidak melakukannya, ibarat pohon yang tak berbuah. Bapak ibu nanam mangga di depan rumah, sudah ditunggu 5 tahun tidak berbunga, 10 tahun tidak ada pula bunganya yang tumbuh, lalu kemudian 15 tahun, 20 tahun, memang dia akan memberikan pasokan oksigen. Betul, ketika ada pohon itu, lalu kemudian paling tidak akan menyanggah atau kemudian melindungi dari teriknya panas matahari. Tapi kalau kemudian yang kita harap pohon itu berbuah, lalu kemudian pohon itu tidak berbuah, biasanya kita akan menebangnya. Kita akan ganti dengan yang lainnya yang berbuah. Maka keikhlasan syahadat seseorang adalah ketika dia bukan hanya menyebutkan dalam bentuk kata, lalu kemudian ada bentuk perbuatannya. Maka Rasulullah menyebutkan, idza ra'aitumur rajula i'tada 'alal masajid, kalau nanti engkau melihat orang yang dia biasa memenuhi panggilan Allah, berarti dia tidak hanya sekedar mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tapi ada amalnya. Apa amalnya? Dia penuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala saat azan berkumandang. Hayya 'alas shalah. Berarti dia penuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fashidu bil iman, kata Rasulullah, saksikanlah bahwa dia itu orang yang beriman. Imannya bukan hanya sekedar kata, tapi kemudian wujud dalam bentuk perbuatan. Itulah yang akan menyelamatkan kita di urutan yang pertama yang Allah akan mintai pertanggungjawaban. Ini kan baru lewat, belum sampai untuk kemudian garis finish. Pertanyaan berikutnya, summa yus'alu 'anil qintarah as-saniyah 'anis shalah. Lalu kemudian yang kedua, yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan tanya saat melewati titian siratal mustaqim tentang salatnya. Fa in jaa biha tammah. Kalau salat yang dia buat saat hidup sempurna, jaza, maka dia termasuk orang yang diperkenankan untuk melewati titian siratal mustaqim dan kemudian akan selamat. Salatnya yang tammah, sempurna. Salat kita sempurna atau tidak, Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Orang itu diminta untuk lebih banyak berharap dibanding menghadirkan banyak rasa takut. Orang itu diminta untuk banyak berharap dibanding menghadirkan rasa takut. Maka jangan terlalu menghadirkan banyak rasa takut tentang sholat kita yang tidak diterima, tapi hadirkanlah banyak rasa berharap agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat yang sempurna itu ketika kita melakukannya sejak kita balik, saat kewajiban itu Allah perintahkan kepada kita, sampai kemudian kita menutup mata, sholat itu tidak kita tinggalkan. Kalau sholat itu kita tidak meninggalkannya, jaza, maka lewat.
Lalu bagaimana dengan sholat yang dulu berlubang-lubang? Apakah nanti jalan Siratal Mustaqim itu juga akan berlubang-lubang sehingga payah kita untuk cepat sampai ke garis finish? Makanya kalau ada sholat kita yang kurang barangkali kekhusyuannya, di penghujung sholat kita minta kepada Allah apa yang kita minta kepada Allah, wa tammim taqsirana, ya Allah sempurnakan kalau seandainya ada yang kurang pas, ada yang tak berkenan terkait dengan sholat yang kami lakukan. Maka ketika sholat orang itu lengkap, ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat akan meniti Siratal Mustaqim, bagian yang kedua yang Allah akan tanya adalah tentang sholatnya. Maka terkait dengan sholat, Rasulullah menyebutkan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ketika dihisab itu, sebelum kemudian meniti Siratal Mustaqim, kan sebelum meniti Siratal Mustaqim dihisab dulu. Dan di antara yang Allah akan tanya terkait dengan hisab itu adalah sholat. Fa iyakun tamah kutibat lahu tamah. Kalau sholat yang dia lakukan dulu ketika di dunia sempurna, maka dalam buku catatan amal sempurna. Karena sholat kita ini Bapak Ibu diabsen oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama pada dua waktu, waktu subuh dengan waktu asar. Di dua waktu ini Allah tanya kepada malaikat yang menjaga kita, kaifa taraktum ibadi, wahai para malaikatku, bagaimana saat kalian tinggalkan hamba-hambaku? Malaikat jawab, taraknahum wahum yusallun, ya Allah, saat kami tinggalkan mereka, mereka sedang sholat. Dan itu Allah, jawaban malaikat untuk orang yang ketika ditinggalkan oleh malaikat penjaga siangnya, waktu asar dia katakan, waktu kami tinggal dia sedang sholat, ya Allah. Kata malaikat yang datang sip malam, waktu kami datang kepadanya, ya Allah, dia juga sedang melaksanakan sholat. Ketika subuh besok ditanya oleh Allah, kami tinggalkan mereka, juga mereka sedang melaksanakan sholat. Maka sholat itu dicatat terus setiap hari. Kalau dicatat terus setiap hari, kalau sholat itu sempurna, maka catatannya juga sempurna. Tapi kalau tidak sempurna, kata Allah kepada para malaikatnya, unzuru, coba engkau tengok lembaran berikutnya, hallahu min tatawwu, apakah ada amal-amal sunnah yang dia lakukan. Oh, ternyata ada amal sunnahnya, fatukmilunaha, maka sempurnakanlah sholat yang tidak sempurna itu dengan amal-amal sunnah yang pernah dia lakukan. Kalau kita amal sunnah tak pernah buat, sholat sunnah kita tak pernah buat, bagaimana kemudian kurang itu bisa kita tutupi? Maka memperbanyaklah berharap kalau seandainya ada kurang dari sholat kita, supaya kita Allah selamatkan meniti Siratal Mustaqim, banyak-banyaklah melakukan amal sunnah. Sholat sunnah, puasa sunnah, apalagi pokoknya yang sunnah-sunnah lah. Pokoknya yang sunnah-sunnah itu kan banyak. Ya tinggal kita lakukan, berharap kalau ada kurangnya dari wajib kita, berharap nanti Allah akan lengkapi dengan sunnah-sunnah yang kita pernah buat. Kalau tak ada, apa yang kemudian akan digunakan untuk melengkapi? Kalau tak ada, apa yang kemudian digunakan untuk menambah dari apa yang kita kurang? Setelah ditanya sholatnya, summa yus'alu anil qintara as-salisah, kemudian ditanya terkait dengan pondasi yang ketiga, an saumi syahri Ramadan. Yang Allah akan tanya adalah puasa bulan Ramadan. Fa in jaa bihi taman jaza, kalau selama bulan Ramadan yang dia lewati, puasa yang dia lakukan sempurna, selamat dia meniti Siratal Mustaqim. Kira-kira sejak balik sampai sekarang ini Bapak Ibu tak puasa berapa hari? Sejak balik dulu banyak sejak balik dulu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi yang Allah tanya satu di antaranya puasa. Nah, puasanya itu bagaimana? Oh, ketika balik, katakanlah balik kita waktu itu umur 15 tahun. Kalau orang dulu saya yakin 15 tahun itu baru balik. Tapi kalau anak sekarang saya tak yakin. Iya, anak sekarang itu kelas 4 SD dah ada yang balik dah. 4 SD loh Bapak Ibu. 4 SD itu baru berapa tahun? 10 ya. Kurang lebih 10 atau 9 tahun. Itu bahkan ada yang kelas 3 SD sudah balik. Repot kan? Dia sudah punya kewajiban, tapi dia belum mumayyiz, belum berpikir secara baik bahwa itu adalah kewajibannya. Maka disebut dengan baligh dini. Baligh dini sebutannya. Apa yang membuat orang menjadi baligh dini cepat sebelum saatnya? Di antara penyebabnya adalah tawaran informasi. Jadi tawaran informasi melalui media sosial itu cepat membuat orang baligh.
Yang repot itu dia sudah balik, sudah punya kewajiban, tapi dia tak tahu kalau itu kewajibannya. Masih seperti anak kecil, lari sana, lari sini. Ya memang anak kecil, tapi dia sudah balik. Nah, inilah yang repot. Kalau orang-orang dulu rata-rata 15 tahun baru balik. Tapi orang sekarang ini baru kelas 3 SD sudah balik. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ini kan cepat luar biasa entawaran informasi. Maka sejak balik, sejak itulah sholat diwajibkan atas kita, sejak itulah puasa diwajibkan atas kita. Maka puasa-puasa yang kita lakukan saat kita ketemu bulan Ramadan nanti ditengok lengkap tidak. Kalau lengkap jaza. Yang repot ini kalau tak lengkap. Kalau tak lengkap, maka berharap kalaulah seandainya tidak lengkap, Allah maafkan. Berharaplah kalau seandainya tidak lengkap, puasa-puasa sunnah yang kita lakukan, yang kita berusaha untuk mengganti semampunya, itulah yang kemudian akan menyelamatkan kita saat kita nanti melewati titian siratal mustaqim. Bapak Ibu masih ada yang punya hutang puasa? Oh banyak. Jangan lama-lama. Cepat dibayar. Kalau yang punya hutang puasa ya cepat dibayarlah. Puasa itu boleh hutang kok, bukan hanya duit saja yang boleh hutang. Kalau duit boleh hutang, ternyata puasa boleh hutang. Maka Allah sebutkan kalau kita sedang dalam perjalanan atau kita sedang sakit, boleh tidak berpuasa, berarti kita hutang, asalkan kita ganti di hari-hari yang lain. Berarti itu hutang. Kalau hutang cepatlah bayar. Fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Kalau engkau punya hutang kepada Allah, maka hutangmu kepada Allah juga berhak untuk dibayar. Jangan hanya kepada orang, lalu kemudian kepada Allah kita tak membayarnya, mentang-mentang Allah tak pernah menagih. Allah tak pernah menagih, tak kita bayar. Allah tak pernah kirim SMS bahwa kita jatuh tempo, lalu kemudian kita tak membayarnya. Kalau kemudian kepada orang kita akan di WhatsApp, kemudian kita akan diminta bahwa jatuh tempo hutang kita, maka bergegas kita akan membayar. Kalau tak kita bayar, barang yang kita kredit akan ditarik, makanya kita bayar. Tapi Allah tak pernah menarik kita dari dunia meskipun kita punya hutang. Begitulah sayangnya Allah kepada hambanya. Allah tetap akan menanti berapapun lamanya. Kalau kita punya hutang, maka bayarlah hutang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu apa yang Allah Subhanahu wa taala tanya, summa yus'alu 'anil qintarah ar-rabi'ah 'aniz zakati fa in jaa'a biha tamah jaza. Berikutnya Allah tanya zakat. Bayar zakat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Saya tak sampai 1 nisab tak bayar zakat Pak Ustaz. Nah, zakat fitrah bayar kan? Bayar. Ibu-ibu tenang saja. Ibu-ibu itu zakat fitrah yang wajib membayar suami. Ibu-ibu tak wajib bayar. Yang bayarkan siapa? Suami. Maka suami berkewajiban membayarkan zakat istrinya dan anak-anaknya. Tapi pesan saya, anak yang sudah mahasiswa janganlah zakat fitrah minta dibayarkan ayah. Jadi kalau bisa ya, zakat fitrah saya tahun ini karena saya sudah masuk di bangku kuliah, ayah jangan bayar. Biar saya cari duit untuk bayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu berapa bayarnya Bapak Ibu? 1 orang. Tergantung harga beras kan. Kalau katakanlah harga beras 10.000 lah, katakanlah 10.000, namanya juga mahasiswa. 10.000 dia 1 kilo. Kalau 20 kilo 2,5 kilo baru 25.000. Tak mungkin mahasiswa tak bisa cari 25.000. Namanya juga sudah mahasiswa. Kita ya harus kerja untuk bayar zakat fitrah itu tadi. Bagaimana caranya? Bulan Ramadan itu apa yang tak laku dijual? Cobalah goreng-goreng itu pokoknya laku dijual. Beli saja kemudian kita 1 tandan kelapa muda itu, lalu kemudian kita ngantri di pinggir jalan, mungkin agak 1 hari bisa kemudian kita gunakan untuk bayar zakat fitrah. Maka saya selalu pesan dengan mahasiswa-mahasiswi, kalau engkau betul-betul sudah mahasiswa-mahasiswi, maka jangan sampai waktu bayar zakat fitrah itu kau minta dengan ayahmu. Cari sendiri, tak mungkin bulan Ramadan tak bisa mencari kalau hanya sekedar uang untuk membayar zakat fitrah. Kalau hanya sekedar membayar zakat fitrah, insya Allah bisa lah. Ramadan itu saya tengok apa yang dijual orang tak dibeli orang. Wah, luar biasa. Sedangkan kita dari rumah niatnya beli bakwan, saat sampai di pasar pembukaan bukan bakwan saja yang kita beli kan. Niatnya 1, kira-kira sampai rumah berapa yang kita beli Bapak Ibu? Anaknya bisa banyak, 2, 3, 4 bahkan bisa sampai 5. Makanya kalau kita punya kewajiban untuk membayar zakat, baik zakat yang kemudian terhadap zakat harta kita
atau kemudian terhadap zakat diri kita, yaitu zakat fitrah, lalu kemudian itu diantara yang akan ditanya saat kemudian kita bisa menjawabnya bahwa kita membayar zakat fitrah. Kalau harta kita sampai 1 nisab kita membayar zakatnya, maka jaza kita akan termasuk orang yang selamat meniti siratal mustaqim. Kemudian berikutnya, summa yus'alu anil kintarah, yang keberapa? Anil kintarah al-khamisah. Kemudian akan ditanya tentang bagian yang kelima. Yang kelima apa? Anil haji wal umrah. Allah akan tanya tentang haji dan umrah. Bapak Ibu sudah haji dan umrah? Belum. Yang ada yang sudah, ada yang belum. Haji berapa daftar tunggunya sekarang? 23 sampai 25 tahun. Kalau sekarang umurnya 40 tahun, 65 itu tahun kemarin tak boleh pergi. Ayo, gimana coba caranya? 65 tahun kemarin tak boleh pergi kan? Sementara daftar kita waktu umur kita nanti 65. Nah, ini kan repot kan? Nah, yang penting daftar dulu lah. Kalau nanti Allah takdirkan bisa berangkat, berangkat. Kalau tidak, ya tidak. Tapi kan ada haji, selain haji ada yang namanya umroh. Tapi bagi orang yang tak bisa haji karena keterbatasan harta, bagi orang yang tak bisa umroh karena keterbatasan kemampuan secara finansial, ada hajinya. Apa hajinya fuqara? Apa hajinya orang-orang fakir? Hajinya orang-orang fakir itu adalah sholat Jumat. Nah, itu dia. Jadi sholat Jumat itu sama dengan melakukan ibadah haji bagi orang yang tak punya kecukupan harta untuk melaksanakan haji. Maka yang Allah Subhanahu wa taala akan tanya hajinya, yang Allah Subhanahu wa taala akan tanya umrohnya. Maka meskipun saat ini Allah belum berikan kecukupan, berniat terlebih dahulu. Kalau sudah berniat, maka azam kita berharap nanti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan pada saatnya. Amin ya rabbal alamin. Lalu kalau kemudian haji umrohnya itu tamah, ada orang haji tapi hajinya tidak tamah, tidak sempurna. Kenapa? Waktu haji dia gunting kiswah untuk dibawa balik supaya bisa dibuat jimat. Wah, itu dia. Tak tamah itu namanya. Dia pergi umroh, tapi ketika umroh itu ternyata dia entah kemana-mana tersesat. Orang tawaf, entah dia tawaf ke hotel, entah dia tawaf ke mall, entah kemana. Maka tak jadi tamah tawafnya, tak jadi tamah juga hajinya. Maka haji yang tamah itu ketika dia melaksanakan ibadah haji dan kemudian selesai melakukan ibadah haji, dia tidak akan mengatakan perkataan yang tidak baik, rafas wala fusuk, dia tidak akan mengeluarkan kata-kata yang akan mengandung kefasikan, dia tidak akan mengeluarkan kata-kata yang akan membawa pada pertikaian. Nah, itu diantaranya. Maka kalau pergi haji hanya untuk mengambil tanah supaya kita hebat, supaya kita jadi kebal, supaya kita kemudian jadi kuat, nah itu tak tamah itu namanya. Jadi yang tamah itu kita melakukan haji, melakukan umroh semata-mata untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Karena di media sosial ini sekarang yang ramai Gus Samsudin dengan pesulap merah. Malas pula saya mau komentar kan. Tak usahlah komentar tentang itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kalau kita melakukannya, lakukanlah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apapun. Kemudian summa yus'alu fil qintarah as-sadisah anil ghusli wal wudu fa in jaa bihima tamaini jaza. Yang Allah akan tanya wudu kita. Sempurna tidak wudu yang kita lakukan? Atau jangan-jangan pas muka, pas tangan sampai sini saja, tak sampai siku, itu tak sempurna namanya. Maka wudhu yang sempurna itu ya kalau wajah, batasan wajah itu mimana biti sya'ri, dari mulai tempat tumbuhnya rambut ini atas, bawah ini ada tulang nih keliling, lalu kemudian kanan kiri ini apa namanya ini Bapak Ibu? Yang ini telinga kan ini, yang ini nih yang kecil nih apa namanya nih Bapak Ibu? Ujung ini nih ya. Yang tengah nih jambang ini ya yang kecil ini anak telinga ya. Telinga ini beranak pula, pandai dia kan. Ini anak telinga kanan dan kiri. Itu tanda bahwa kita sempurna, kita basahi semuanya. Itu wajah. Kalau tangan mulai mana? Nih mulai ujung jari sampai kemudian ke siku. Nah, itu baru kemudian sempurna. Kalau hanya segini yang kita basuh, tak sempurna itu namanya. Kalau pipi hanya itu aja, tak sempurna itu namanya.
maka jelas bahwa wudhu yang kita lakukan sempurna. Ketika mengusap, kalau kepala ini banyak dispensasi Bapak Ibu. Meskipun 3 helai rambut kita basuh, boleh itu. Kenapa 3 helai rambut saja? Sayang, minyak saya mahal, saya beli ini dari luar negeri pula kan. Jadi kalau rambut ini boleh sedikit. Tapi kalau yang mau lengkap, ketika mengusap kepala itu Bapak Ibu, mengusap kepala itu lengkapnya bukan kita masukkan kepala kita ke tempat pancuran air. Jadi lengkapnya itu kita tampung air, kita lepaskan, lalu posisi tangan kita ini kita tarik ke belakang nih, sampai ke belakang, naikkan lagi ke depan. Itu caranya, cara mengusap. Kata ibu-ibu, kalau kami payah lah Pak Ustadz. Yang laki-laki lah yang seperti itu tadi. Jadi sempurna. Mengusap, membasuh kaki juga sempurna. Dari mana? Sampai kemudian ke mata kaki jelas kita basuh. Maka ada pernyataan Rasulullah, wailun lil aqab, celakalah bagi orang yang punya tumit. Apa yang dimaksud celaka bagi orang yang punya tumit? Saat dia membasuh kaki, tumitnya tak terbasuh, ujung-ujung kakinya saja. Lalu kemudian tumitnya itu tidak terbasuh. Makanya nanti yang Allah akan tanya wudhu kita. Kalau wudhu itu adalah syarat sah sholat, bagaimana sholat kita akan baik kalau kemudian wudhu kita tidak sempurna? Maka yang akan ditanya tentang wudhu yang kita lakukan. Setelah wudhu yang ditanyakan apa lagi? Mandi. Mandi wajib nih maksudnya. Kalau mandi tak wajib terserahlah kita. Pokoknya terserahlah Bapak Ibu. Mau terjun ke Sungai Siak, lalu kemudian tak bersabun, tak ada masalah. Tak ada masalah. Mau terjun ke sungai kecil nih, sungai apa namanya Bapak Ibu? Sungai apa namanya? Parit, bukan sungai. Mau ke situ pun tak ada masalah. Tapi kalau mandi wajib harus jelas. Maka mandi wajib yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ingin sempurna mandi wajib kita, awali dengan berwudu. Jadi tak langsung gini, wudu dulu. Wudu dulu, baru kemudian setelah itu kita siram sebelah kanan badan kita. Jadi ini dulu, apa namanya nih? Bahu. Bahu sebelah kanan. Setelah kanan, baru kemudian kiri. Setelah kiri baru kepala. Bapak Ibu gitu mandi wajib? Alhamdulillah kalau iya. Udah sesuai sunnah Rasul kalau gitu. Ini kan tidak mau cepat-cepat masjid dah azan, itu udah. Jadi kanan dulu, lalu kemudian kiri, lalu kemudian atas. Itu cara mandi wajib yang betul. Yang bukan yang betul, artinya yang untuk mengikuti apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Begitu caranya mandi wajib. Maka ketika mandi wajib, memastikan semua anggota tubuh yang bisa ditengok secara zahir, pastikan itu tersentuh oleh air. Gigi nampak? Nampak ya berarti harus berkumur-kumur, harus kemudian dibasahi ketika mandi wajib. Kalau mandi tak wajib, lantaklah mau dibasahi atau tidak, mulutnya ya tidak apa-apa. Tapi kalau mandi wajib karena nampak, lubang hidung nampak? Nampak, kalau nampak ya kita harus gini-ginikan. Lubang hidung nampak. Pokoknya yang nampak-nampak itu harus kemudian kita basahi. Karena itu diantara sesuatu yang nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mintai pertanggungjawaban. Fa idza jaa bihi mata main jaza. Kalau wudunya sempurna, mandinya sempurna, maka dia akan bisa lewat siratal mustaqim. Summa yus'alu fis sabi'ah wa laysa fil qanatir as'abu minha. Dan akan sampai pada urutan yang ketujuh, dan tak ada yang lebih berat dibanding yang ketujuh ini. Yang paling berat ini yang nomor 7. Yang nomor 7 apa yang akan ditanya? Yang akan ditanya an zalamatin nas, terkait kezaliman kita kepada orang. Yang paling berat ini yang ini nih. Kalau yang lain-lainnya itu kan karena kita dengan Allah, dan Allah itu Maha Pengampun. Lah kalau kita dengan orang, orang itu Maha Pemaaf tidak? Tak ada maaf bagimu. Coba kan, 5 kali lebaran tak akan aku maafkan. Satu masuk pintu sini, satu masuk pintu sana, itu kan. Satu mutar sana, dia keluar dulu. Ini kan tak selesai ini. Makanya kezaliman kita kepada orang itu yang paling berat, dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti akan memintai pertanggungjawaban. Maka kalau ada kezaliman kita kepada orang, supaya hisab kita nanti cepat Allah mudahkan, selesaikan sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hisab kita ini nanti Bapak Ibu ada beberapa tingkatan. Yang pertama, orang yang Allah tidak hisab.
Jadi ketika menuju ke pengadilan Allah itu semua orang menundukkan kepala. Lalu kemudian orang yang Allah minta pertama kali mengangkat kepala adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tak ada yang berani mengangkat kepala. Kenapa? Karena pada waktu itu semua ingat salahnya, tak ada yang tak ingat. Kalau kita sekarang ini ingat salah kita Bapak Ibu? Banyak yang dah lupa Pak Ustaz. Nah itu kan. Tapi kalau nanti menuju pengadilan Allah, kesalahan kita itu tak ada yang kita tidak ingat. Karena kita semuanya ingat kesalahan-kesalahan kita, menuju ke pengadilan Allah semuanya menundukkan kepala, bahkan baginda Rasulullah SAW. Maka Allah katakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ti. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, permintaanmu akan diberi. Saat permintaan itu diberi, maka apa kata Nabi Muhammad? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Lalu apa kata Allah? Adkhilil jannata bighairi hisab. Kalau umatmu, pilihlah di antara mereka yang ingin engkau masukkan ke dalam surga dengan tanpa hisab. Wah, ini dia. Masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab. Jumlahnya 70.000. Pernah saya sampaikan 70.000. Sikit atau banyak? Sikit lah, 70.000 itu tak banyak Bapak Ibu. 70.000 itu sudah diambil jatah oleh para sahabat tabi'in. Itu pun dah kalau ada atba'ut tabi'in, kita dah tak kebagian dah. Karena 3 ini adalah generasi yang dijamin oleh Rasulullah SAW tentang baiknya. Generasi pertama, khairul quruni qarni. Kata baginda Rasulullah, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Siapa dia? Sahabat. Summal ladzina yalunahum. Setelah sahabat siapa? Kemudian orang yang setelah masa sahabat disebut dengan tabi'in. Summal ladzina yalunahum. Kemudian yang berikutnya lagi setelah tabi'in namanya atba'ut tabi'in. Berarti 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, 100 tahun ketiga. Kita masuk 100 tahun ke yang berapa ini? Ini kan. Jadi untuk 70.000 itu masuk surga dengan tanpa hisab nampaknya berat Pak Ustaz. Tapi jangan kita tak minta, minta tetap kepada Allah. Apa yang kita minta? Allahumma inni as'alukal firdausal a'la minal jannah. Ya Allah, berikan kepadaku surga yang tertinggi adalah surga Firdaus. Duna hisabin, dengan tanpa engkau hisab. Boleh minta seperti itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali kita akan dibawa oleh 1.000 dari 70.000 yang membawa 70.000. Jadi 1.000 dari 70.000 itu membawa 70.000. Barangkali kita nyantol di situlah, meskipun bagian-bagian yang terakhir. Yang penting tidak dihisap. Itu kan. Yang penting kan tidak dihisap. Bisa nyantol sikit-sikit, apalah. Yang penting tidak dihisap. Harapan kita kan sah-sah saja. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kemudian kita mendampingi orang yang orang itu adalah tamu kehormatan pertama, kira-kira yang mendampingi itu ikut dimuliakan tidak? Oh, ikut dimuliakan, tak diproses dan lain sebagainya. Begitulah kalau kemudian nanti kita nyantol dari 70.000 yang Allah masukkan ke dalam surga dengan tanpa hisab. Kemudian berikutnya ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala hisab, tapi Allah hisab dengan hisab yang mudah. Itu yang Allah katakan, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang saat dibagi buku catatan amalnya, dia terima dengan tangan kanannya, lalu Allah akan hisab dengan hisab yang mudah. Itulah doa kita, Rabbi hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Tanya kurang lebih, masuklah. Itu kan. Tanya kurang lebih. Tapi kalau ditanya detil satu persatu di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang Rasulullah sebut man nukisa uzziba. Orang yang nanti ketika menuju ke pengadilan Allah, Allah tanya satu persatu secara detil dari apa yang pernah dia buat. Kata Rasulullah, uzziba, pasti orang itu diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bahasanya hisab munaqasah. Bapak Ibu, waktu dahulu dapat gelar strata 1, kan kita buat skripsi. Payah atau mudah buat skripsi itu Bapak Ibu? Payah atau mudah? Payah. Oh, tak tahu. Baik, payah Bapak Ibu. Dicoret 1 kali, dicoret 2 kali, dicoret 3 kali. Udah kita buat bagus-bagus, menurut kita benar, pram. Oh, salah lagi. Sampai kemudian ada orang DO gara-gara tak selesai skripsi ini.
Nah, itu kan apalagi yang kemudian skripnya sudah selesai, sampailah tiba masanya dimunakosahkan, disidangkan skripsinya. Begitu juga strata 2, strata 3, pas disidangkan babak belur orang dibuat oleh para penguji. Dan kalau sudah seperti ini nanti di pengadilan Allah modelnya, sedangkan munakosah di dunia mempertahankan karya kita saja sudah sedemikian rupa susahnya, apalagi nanti kemudian di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya waliyadzubillah, sama-sama kita memohon perlindungan kepada Allah. Semoga kalaulah Allah tak masukkan kita ke dalam surga dengan tanpa hisab, semoga Allah hisab kita dengan hisab yang mudah. Maka di antara hisab yang Allah akan tanya saat kita akan meniti Shiratal Mustaqim itu adalah terkait dengan kezaliman kita kepada orang lain. Dan kezaliman kita kepada orang lain itu ada dua. Man indahu madlamatun li akhihi, al-hadis bima makna. Kalau seandainya ada orang melakukan kezaliman kepada saudaranya, min irdihi, satu kezaliman terkait dengan kehormatan orang. Yang kedua, au malihi, atau harta orang. Berarti kalau kehormatan orang apa? Kita buka aibnya. Itu kita menzalimi orang lain itu. Kita buka aib orang lain, kita ceritakan keburukan orang lain. Ini menjelang 2024 nih, nanti mulai banyak lah orang cerita aib orang lain ini kan. Dari yang paling berpengalaman sampai yang tak berpengalaman pun bisa jadi cerita ini. Nah, ini berarti setiap 5 tahun sekali, itu bagian dari hal yang kadang kita akan tergiring untuk menceritakan aib orang lain, keburukan orang lain. Mungkin di dunia aman-aman saja, tak ada yang menuntut, tak ada yang kemudian akan memperkarakan kita. Tapi nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala pasti Allah perkarakan, dan satu di antara Allah akan memperkarakan kapan? Saat kita akan meniti Shiratal Mustaqim. Maka kalau terkait dengan kehormatan diri, minta maaf supaya selamat meniti Shiratal Mustaqim. Minta maaf kalau terkait dengan kehormatan diri. Tapi kalau terkait dengan harta, pulangkan. Terkait dengan harta, pulangkan. Harta ini macam-macam. Duit, harta tidak Bapak Ibu? Harta. Makanya kalau punya hutang, bayar. Kalau tak kita bayar, berarti kezoliman kita kepada orang lain. Kenapa? Karena kita sudah berjanji lalu kemudian kita tidak membayarnya. Betapa banyak orang yang berjanji manis ternyata hanya di mulut saat pinjam duit, saat duit dah dapat janji manisnya itu hilang. Wah, kalau orang pinjam duit Bapak Ibu, kira-kira gimana bentuknya? Wah, sedih, ya kan? Pinjamlah, nanti insya Allah 3 bulan saya bayar. Pakai insya Allah pula nih. Iya betul lah. Orang itu kalau kemudian ingin menjanjikan sesuatu yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, lusa dan seterusnya, maka katakanlah insya Allah. Insya Allah saya bayar. Tapi kalau insya Allahnya jelas insya Allah, jangan melibatkan Allah hanya untuk menipu orang. Betapa banyak orang melibatkan Allah tapi hanya untuk menipu orang saja. Maka ketika kita sudah mengatakan insya Allah, berarti kita harus komitmen dengan janji kita. Ada duit, bayar. Kalau tak ada duit, bilang saya belum ada duit. Saya belum ada duit, bilang. Ini diam 1000 bahasa, tak ada kabar, tak ada apa-apa. Lalu kemudian kita tak tahu, alih-alih dia beli sepeda motor baru, lah hutang saya kapan dibayar? Nah ini kan biasanya seperti itu. Maka kalau kemudian kita sudah sepakati 3 bulan, dan 3 bulan itu ketika jatuh tempo sampaikan kalau kita belum punya. Maka orang yang kita pinjami, oh dia tahu, oh orangnya sedang payah. Wa in kuntum, artinya ketika orang yang pinjam dengan kita itu dalam keadaan payah, maka tunggulah sampai kemudian dia dalam keadaan mudah. Kalau ditunggu tak mudah-mudah, bagaimana Pak Ustadz? Wa anta sodaku, sedekahkan sajalah. Saya tengok hidupmu susah terus, mikirkan hutang denganku pasti kamu semakin susah. Maka mulai hari ini aku bebaskan hutangmu dari diriku. Wah, itu baru hebat tuh namanya. Ada begitu Bapak Ibu? Hah? Oh banyak. Wah, Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita kurangilah sikit. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah beliau. Gara-gara apa? Gara-gara di Masjid Nabawi itu terdengar orang yang bercekak. Apa bercekak itu namanya? Ya, berkelahi mulut terkait dengan hutang pihutang inilah. Di dalam masjid kedua ini berkelahi sampai kemudian terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kau kurangi sajalah hutangnya. Kau kurangi. Rasulullah tidak minta langsung membebaskan. Lalu kemudian kata laki-laki tadi, sudah saya kurangi Rasul, tapi dia tetap belum bisa bayar. Nah itu kan intinya itu. Dia tetap belum bisa bayar. Sudah dikurangi. Maknanya
proses kita, kalau kepada orang yang hutang dengan kita dia masih susah juga, kalau hutangnya itu 1 juta, adalah bayar 500 saja. Bayar 500 juga. Dan kita tunggu lagi. Susah juga dia. Belum bisa bayar juga dia. Dah, daripada kita pening kepala, sedekahkan saja kan. Daripada kita mikir, kita nyatat, duit saya masih banyak juga ternyata ya. Tapi di tangan orang. Di tangan orang duit masih banyak, di tangan orang. Maka kalau kemudian kita sanggup menyedekahkan, ya sedekahkan. Kalau tak sanggup, ya tunggu sajalah. Dan di antara pekerjaan yang paling membosankan itu menunggu. Apalagi menunggu orang yang bayar hutang. Paling bosan itu. Paling membosankan. Maka kalau ada hak terhadap orang lain, baik terkait dengan kehormatan diri meminta maaf, terkait dengan harta, maka kemudian kita harus mengembalikannya. Hutang harus kita bayar, tanah harus kemudian kita kembalikan. Betapa banyak orang yang mengambil, mencerobot tanah orang lain. Banyak atau sedikit Bapak Ibu? Banyak atau sedikit? Banyak Bu ya. Yang ngurus tanahnya apa namanya di Pekanbaru Bapak Ibu? Kantornya? BPN. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antara kasus yang paling banyak di Pekanbaru ini urusan tanah. Itulah. Ada satu tanah suratnya sampai 9. Yang mana Pak Ustadz? Kok Pak Ustadz tahu? Tahu saya. Karena orang BPN ngasih tahu. Yang mana? Tuh di sekitaran seberang stadion. Stadion ini Rengka 2 itu. Itu. Yang seberang itu ada di antara tanah yang sebanyak-banyak itu tuh, ada yang suratnya 9. Makanya sama orang yang salah satu yang punya surat dijual 1 meter 250.000. Usut punya usut ternyata 9 suratnya. Ini kan repot kalau seperti ini. Jadi ternyata banyak orang yang kemudian mengambil. Ada sahabat saya, dia sudah punya rumah, dia sudah bayar entah 9 tahun, entah 10 tahun dia bayar, yang ambil 15 tahun. Ternyata rumah sudah direnovasi, yang ambil bukan 1 orang, banyak orang. Ternyata tanah itu punya orang. Coba bayangkan Bapak Ibu, tanah sudah dijual, sudah dibuat rumah oleh developer, lalu kemudian orang sudah ngangsur ke bank 9 tahun, 8 tahun, alih-alih datang orang yang punya surat, yang surat itu lebih tua dibanding surat yang dimiliki oleh bank. Kira-kira gimana orang yang banyak itu? Ada 40 kakak lebih loh Bapak Ibu. Gigit jari lah. Kalah mereka di pengadilan. Menang yang mana? Menang orang yang dulu itu. Berarti siapa yang menzolimi sebanyak orang itu? Maka ini kan kezoliman kepada orang lain terkait dengan harta. Mungkin waktu ini dia dapat keuntungan di dunia, dia kaya, dia bisa beli mobil, dia bisa beli rumah dari menipu 40 kakak itu tadi. Tapi nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika meniti Shiratal Mustaqim, inilah di antara yang akan mempersulitnya nanti saat meniti titian Shiratal Mustaqim. Wal'iyadzubillah. Dan semoga kita sama-sama berusaha memperbaiki sholat kita yang belum baik, melengkapi sholat kita yang belum lengkap, dan kemudian amal-amal yang lainnya terkait dengan kezaliman, terkait dengan kehormatan, meminta maaf jika terhadap harta, berangsur kita membayarnya. Semoga Allah berikan kita kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Barangkali demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.